Halo solih-solihan kelas 6. Bagaimana kabarnya? Masih semangat buat belajar kan? Harus tetap semangat dong. Gimana? Di rumah selalu dibaca nggak buku-bukunya? Oh ya, tugas-tugas sebelumnya sudah dikerjakan? Semoga semuanya sudah mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya ya. Kemarin kan kita belajar IPA. Nah, hari ini kita juga akan belajar IPA lagi ya. Untuk materi hari ini yaitu cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ada di halaman 104 dan cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang ada di halaman 111 sampai 112 ya. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga menyesuaikan diri di lingkungannya. Tujuan hewan menyesuaikan diri di lingkungannya yaitu untuk bertahan hidup. Namun secara khusus, penyesuaian diri terhadap hewan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, dan juga melindungi diri dari pemangsa. Kalian pernah melihat cicak atau toke di rumah? Ada yang tahu nggak cara cicak melindungi dirinya dan juga bagaimana cicak bisa menempel di dinding? Cara cicak melindungi dirinya yaitu dengan memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa. Kemampuan tersebut disebut autotomi. Telapak kaki cicak memiliki perekat sehingga memudahkan cicak untuk merayap di dinding. Nah, agar kalian lebih mengetahui cara hewan menyesuaikan diri dan bagaimana cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya, yuk kita simak videonya bareng-bareng. Oh ya, kalian tonton videonya sampai tuntas ya. Selamat menyaksikan. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali dengan hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan istilah ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri dengan tujuan untuk mempertahankan hidup. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda juga. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Penyesuaian bentuk tubuh hewan seperti ini disebut dengan adaptasi morfologi. Yang pertama, adaptasi morfologi berupa struktur gigi. Struktur gigi hewan pemakan daging atau karnivor tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya pada kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Hewan herbivor memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh hewan ini adalah sapi, kuda, dan kambing. Hewan omnivor memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya tikus dan kera. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Paruh burung tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya, paruh burung elang dan burung hantu. Paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya, paruh burung kolibri.
Burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya, paruh burung pelikan. Paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya, paruh burung pipit dan burung kenari. Paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya, paruh burung pelatuk. Paruh burung unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya, paruh bebek dan angsa. Oke sahabat, sekarang kita beralih ke bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemui pada burung dan unggas. Selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Contohnya kaki burung elang. Burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki tersebut digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Hewan yang memiliki bentuk kaki jenis ini adalah ayam. Kaki ayam juga dilengkapi jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Jenis burung pemakan ikan atau berenang biasanya memiliki kaki yang berselaput. Kaki jenis ini berguna untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Burung yang memiliki jenis kaki ini adalah burung pelikan dan juga bebek. Jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk memiliki 2 kaki menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam yang digunakan untuk memanjat pohon saat mencari serangga. Contohnya, kaki burung pelatuk. Nah sahabat, berikutnya kita beralih ke bentuk mulut serangga. Berdasarkan jenis makanannya, mulut serangga dibedakan menjadi 4. Yang pertama, mulut penghisap yang terdapat pada hewan kupu-kupu. Yang kedua adalah mulut penusuk dan penghisap, seperti yang terdapat pada mulut nyamuk. Ketiga, mulut penjilat, seperti lalat. Dan yang keempat, mulut penggigit yang terdapat pada belalang. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Pertama, ada unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian seperti berikut ini. Pertama, terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika unta berjalan di padang pasir. Telapak kaki unta yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Terakhir, unta memiliki usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Berikutnya adalah beruang kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang dingin, beruang kutub dapat melakukan penyesuaian yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk dapat bertahan di suhu dingin. Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya. Berikutnya adalah kelelawar. Kelelawar adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi keadaan di sekitar menggunakan pantulan bunyi berfrekuensi tinggi. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Dan yang terakhir ada lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Oleh karena itu, mereka sering muncul ke permukaan laut untuk menghisap oksigen. Paus dan lumba-lumba juga memiliki kemampuan ekolokasi seperti kelelawar.
Oke sahabat, sekarang kita perhatikan cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. 1. Tokek dengan cara memiliki telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkan merayap di dinding, serta memiliki kemampuan autotomi yaitu memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Kedua, bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri yaitu mampu merubah warna kulit sesuai habitatnya. Yang ketiga, walang sangit. Dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat, landa. Landa memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Kelima, ada kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Yang keenam, cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. 7. Ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Terakhir ada terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan. Nah, bagaimana materi hari ini? Mudah kan? Nah, seperti biasa, sekarang kita latihan soal. Yap, untuk latihan soalnya akan dikerjakan lewat Google Form ya. Linknya akan dibagikan di grup chat kelasnya masing-masing ya. Materi hari ini sampai sini saja ya. Oh ya, jangan lupa untuk cuci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga jangan lupa untuk baca bukunya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.